Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita melihat begitu banyak masjid, begitu banyak lembaga-lembaga pendidikan Islam, begitu banyaknya pemeluk agama Islam khususnya di negeri kita ini, seharusnya memberikan rasa bangga kepada kita kaum muslimin. Seharusnya umat yang mayoritas ini, yang mereka beragama dengan agama yang mengajarkan tentang kemuliaan akhlak ini, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kemudian di riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sholihal akhlak. Seharusnya bisa mewarnai kepada mereka yang minoritas, memberikan contoh, memberikan nilai-nilai kemuliaan, bahwasanya seperti inilah kemuliaan ajaran agama Islam. Akan tetapi pada kenyataan yang kita saksikan, umat Islam yang mereka adalah mayoritas di negeri kita ini, mereka berpecah belah. Mereka terkotak-kotak. Kullu hisbin bima ladaihim farihun. Setiap kotak-kotak tersebut, setiap kelompok tersebut berbangga-bangga terhadap kelompok-kelompok mereka masing-masing. Mereka saling mengklaim bahwasanya ormas mereka yang benar, kelompok mereka yang benar, golongan mereka yang benar, partai mereka yang benar, merekalah yang paling ahlu sunnah wal jamaah. Sehingga membuat bingung mereka, orang-orang awam, mana yang sebenarnya ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan ketika ada yang menyelisihi kebiasaan satu kelompok, kemudian terjadilah provokasi. Dalam bentuk apapun provokasi tersebut, sehingga sesama muslim kemudian terjadi perselisihan, ribut, sampai terjadi sikap-sikap yang berlebihan, bersitegang, bahkan sampai kemudian melampaui batas ketika menyikapi perselisihan dan permasalahan kepada sesama kaum muslimin. Sehingga mereka orang-orang kafir ini ketika melihat kondisi kaum muslimin tidak tumbuh ketertarikan untuk menjadi seorang muslim. Tidak tumbuh kecintaan, kemudian kekaguman mereka terhadap agama Islam. Karena melihat perpecahan, perselisihan yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Bahkan kalau bisa, mereka memanfaatkan kondisi tersebut untuk membenturkan kita sesama kaum muslimin. Bahkan bukan hanya orang-orang kafir yang memanfaatkan kondisi-kondisi tersebut. Orang-orang munafik, orang-orang liberal, mereka pun mengambil bagian, mengambil kesempatan bagaimana caranya membenturkan sesama umat Islam ini. Seakan-akan mereka membela sebelah pihak, membela kelompok lain, akan tetapi pada hakikatnya mereka semakin menyulut api perselisihan yang ada. Lihat beberapa waktu yang lalu seorang pendeta membahas tentang perselisihan yang terjadi di tubuh kaum muslimin tentang hukum mengucapkan selamat Natal. Ini bentuk provokasi. Kalaulah umat muslim ini mau menyadari, ini bentuk adu domba. Hanya karena permasalahan mengucapkan perayaan hari raya orang kafir, sesama muslim bisa saling menjatuhkan, saling memojokkan, saling menyalahkan. Padahal kalau kita mau merujuk kepada mereka para salafus soleh di dalam menyikapi perayaan-perayaan orang-orang kafir, maka kita semua akan bersatu. Ketika para salafus soleh tidak mengucapkan selamat Natal, tidak mengucapkan selamat ini, selamat itu atas perayaan orang-orang kafir, maka mereka bersatu. Tapi ketika ada yang mulai keluar, sok menjadi pahlawan, sok paling toleran, kemudian memberikan ucapan-ucapan, kemudian mengikuti perayaan-perayaan orang kafir, maka mulailah tumbuhlah benih-benih perpecahan. Dan semakin besar pembelaan terhadap orang-orang yang seperti itu, maka akan semakin besar juga perpecahan yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Dan solusi dari permasalahan tersebut
hanyalah dengan cara meninggalkan perkara-perkara tersebut dan hidup berdampingan kepada orang-orang kafir sebagaimana mereka para salafus soleh hidup berdampingan dengan orang-orang kafir pada masa itu. Jangan merasa pemahaman agama kita lebih baik dari mereka, merasa kita lebih paham akan makna toleransi daripada mereka. Karena itulah bibit-bibit perpecahan di kalangan kaum muslimin. Begitu juga kalau kita mau mengambil pelajaran yang terjadi pada kasus khutbah Jumat di Pamekasan, Madura. Terlepas dari kebenaran-kebenaran dan juga kesalahan-kesalahan yang terjadi dari pihak yang menolak dan yang mendukung acara maulid. Akar dari permasalahan tersebut adalah perkara amaliyah maulid. Mereka berselisih tentang bagaimana kedudukan hukum perayaan maulid. Dan solusinya adalah sama. Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan, la yusliha akhiru hadhil ummah illa ma aslaha awalaha. Tidak akan bisa memperbaiki kondisi orang-orang yang datang di kemudian hari dari umat ini kecuali dengan apa yang telah memperbaiki kondisi orang-orang atau umat pertama kalinya, pendahulunya. Orang-orang atau umat yang pertama, mereka adalah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Dan orang-orang setelahnya termasuk adalah generasi atau umat muslim yang ada pada saat ini. Dan perkataan Al-Imam Malik rahimahullah ini disepakati oleh para ulama yang ada pada zaman beliau. Kecintaan mereka, generasi terbaik umat ini, para sahabat, kemudian generasi setelahnya dan setelahnya, 3 generasi terbaik. Kecintaan mereka terhadap Rasulullah SAW luar biasa. Akan tetapi tidak ada satupun riwayat mereka merayakan perayaan Maulid Nabi, sehingga tidak terjadi perpecahan di antara mereka tentang perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan kita tidak lebih cinta kepada beliau Rasulullah SAW dibanding dengan mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Akan tetapi ketika muncul orang-orang yang mengklaim begitu besarnya kecintaan mereka terhadap Rasulullah SAW, kemudian mereka membuat perayaan-perayaan atas lahirnya beliau, maka disinilah bibit-bibit perpecahan tersebut muncul. Terlebih dengan adanya riwayat yang mengatakan bahwasannya yang pertama kali membuat acara maulid tersebut bukanlah dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, akan tetapi dari kalangan orang-orang Syiah. Maka bukan hal yang aneh ketika kemudian terjadi perpecahan, dan perpecahan tersebut berlanjut sampai saat ini. Hanya karena perayaan maulid yang dimulai oleh orang-orang Syiah, kita Ahlus Sunnah menjadi terpecah belah. Dan tidak ada cara bersatu kecuali meninggalkan perkara tersebut. Dan meninggalkan perkara tersebut bukanlah perkara yang tercela. Karena kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW yang sesungguhnya adalah ketika kita mengamalkan perkara-perkara yang wajib dan yang sunnah-sunnah yang jelas-jelas telah disyariatkan, telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga penyebab perpecahan-perpecahan yang lain. Semuanya karena menyelisihi cara beragama para pendahulu kita, para salafus soleh, terutama 3 generasi terbaik umat ini. Menganggap baik sebuah perkara yang tidak disyariatkan, tidak diamalkan oleh mereka as-sabiqunal awalun. Padahal seandainya mereka, para pendahulu umat ini mau mengamalkan, tidak ada satupun penghalang bagi mereka untuk mengamalkan perkara tersebut. Kecuali perkara-perkara yang pada zaman tersebut belumlah dibutuhkan atau belum mungkin dilakukan karena adanya atau masih adanya penghalang-penghalang untuk dilakukan perkara tersebut. Kalaulah umat ini kembali kepada pemahaman bagaimana para pendahulu umat ini memahami dan mengamalkan syariat agama Islam ini, maka perpecahan yang besar di dalam umat ini tidak akan terjadi. Adapun umat ini berselisih hanyalah pada hal-hal yang kecil yang tidak akan menimbulkan perselisihan besar di dalam tubuh kaum muslimin. Akan tetapi ketika ada yang menyelisihi, maka pasti perpecahan itu akan terjadi.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa yang aku larang atas kalian, maka jauhilah, tinggalkanlah oleh kalian. Wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan atas kalian, maka lakukanlah, amalkanlah perintah tersebut semampu kalian. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum. Maka sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian kasratu masailihim, karena mereka itu banyak pertanyaan, wakhtilafuhum ala anbiyaihim, dan kemudian mereka menyelisihi perkara-perkara nabi mereka. Semoga apa yang kami sampaikan yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.